Selamat pagi, Mner dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari Fakultas Keperawatan semester 1 kelas A5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak korupsi terhadap runtuhnya otoritas pemerintah. Dengan dosen Dr. Anda Debi, CHRND, MSI. Ini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulmita Sahadir. Nama saya Arianti Anastasia Kontul. Perkenalkan, nama saya Casey Egri Koyo. Dan saya Gabriel Merhentek. Terima kasih. Baiklah, dampak korupsi terhadap runtuhnya otoritas pemerintah sangat luas dan mendalam, menyebabkan degradasi fungsi negara serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa dampak. Yang pertama, erosi kepercayaan publik. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusinya. Ketika pemerintah pejabat secara terang-terangan melakukan korupsi, masyarakat mulai merasa pemerintah tidak melayani secara umum, melainkan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakkepercayaan yang berujung hilangnya legitimasi pemerintah. Ketidakstabilan politik. Korupsi menyebabkan ketidakstabilan politik karena memicu ketegangan sosial. Rakyat yang merasa hak-hak mereka dicederai akan melakukan protes atau pemberontakan. Dalam beberapa kasus, korupsi dapat mendorong munculnya kelompok oposisi atau pemberontakan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang dianggap gagal. Yang ketiga, kemunduran ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah misalnya mengurangi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Ketika ekonomi terganggu, kesejahteraan rakyat menurun yang memperburuk ketidakpuasan dan menambah tekanan terhadap stabilitas pemerintah. Yang keempat, penurunan penegakan hukum. Dalam sistem yang terkorupsi, penegakan hukum seringkali terpengaruh oleh kolusi dan suap. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak bisa berfungsi secara efektif. Lemahnya penegakan hukum ini memperparah ketidakpatuhan terhadap hukum dan mengakibatkan peningkatan kejahatan sehingga otoritas pemerintah semakin kehilangan kendali. Yang kelima, pemerintah gagal fungsi. Jika korupsi sudah meluas dan sistemik, pemerintah akan runtuh dan menjadi negara gagal. Pemerintah bisa runtuh dan menjadi negara gagal dalam situasi ini. Pemerintah kehilangan otoritasnya untuk menjalankan fungsi secara efektif, baik dalam hal memberikan layanan publik, menjaga keamanan, maupun penegak hukum. Yang keenam, penurunan investasi asing. Korupsi juga menakut-nakuti investor asing yang takut dengan risiko hukum, ketidakpastian kebijakan, dan biaya tak terduga akibat suap. Kurangnya investasi asing memperparah kemunduran ekonomi dan memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak kompeten. Yang terakhir, secara keseluruhan, korupsi adalah faktor utama yang menggerogoti kekuatan dan legitimasi pemerintah, mengakibatkan keruntuhan otoritas dan bahkan hancurnya negara itu sendiri jika tidak secara ditangani. Terima kasih. Korupsi dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan dengan berbagai cara, diantaranya menguatkan plutokrasi. Korupsi dapat menguatkan sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Menghancurkan kedaulatan rakyat. Korupsi dapat menghancurkan kedaulatan rakyat, menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Korupsi dapat menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Korupsi dapat merusak tatanan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.
menciptakan budaya yang memandang sebelah mata nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Korupsi dapat menciptakan budaya di mana-mana nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Terima kasih. Korupsi memiliki ciri-ciri, di antaranya melibatkan lebih dari satu orang, biasanya dilakukan secara rahasia, kecuali bila sudah merajalela dan tidak tersembunyi lagi. Melibatkan unsur kewajiban dan keuangan timbal balik, yang tidak selalu berupa uang. Pelaku sering mencoba menyembunyikan perbuatannya dengan dalih hukum. Mereka yang terlibat menginginkan keputusan yang memihak pada mereka dan berusaha mempengaruhi keputusan tersebut. Umumnya dilakukan oleh badan publik atau umum dalam kurung masyarakat dan selalu melibatkan unsur penipuan. Setiap tindakan merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Korupsi merujuk pada segala tindakan yang terkait dengan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Korupsi melibatkan pejabat publik termasuk politisi dan pegawai negeri sipil serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak sah dan melanggar hukum, menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang diberikan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa Latin, korupsi diartikan sebagai corruptio yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, pencuri, atau maling. Dampak terhadap munculnya politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan. Munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut, marut, dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindakan korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan pemimpin dan janji jika akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korup besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Mari teman-teman semua bergabunglah dengan kampus kami dan jadilah bagian dari keluarga kampus kami yang selalu mengutamakan kepentingan mahasiswanya. Mimpi Jaya Jaya Jaya. Dalam kampus kami memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Hukum. Dan yang ketiga, Fakultas Pertanian. Yang keempat, Fakultas Teknik. Dan yang kelima, Fakultas Sastra. Unti Jaya Jaya
juga memiliki beberapa organisasi, diantaranya ada Nyong Noni Unpi dan Putra Putri Fakultas Keperawatan, dan masih ada lagi organisasi-organisasi lainnya. Unpi Jaya Jaya Jaya. Sekian presentasi kami dan promosi bagi kampus bagi teman-teman yang ingin bergabung. Minta maaf jika ada kesalahan dari materi ini. Terima kasih.